Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Puspa Anjani, 2020-57 dari kelas 2A. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Irfan. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawabannya, pola bentuk gabungan terikat adalah kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru atau penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur di dalam PUSDI. Pembenarannya, adipus kuasa jadi kuasa, catur plus tunggal jadi catur tunggal, bi plus warna jadi bi warna, ekstra plus kurikular jadi ekstra kurikular, kontra plus revolusi jadi kontra revolusi, purna plus wirawan jadi purna wirawan, sabta plus gride jadi sabta gride, sub plus bagian jadi subbagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum ke khusus, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contoh penerapannya, premis 1, Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Premis 2, orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulannya, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola khusus ke umum, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan data atau fakta. Kemudian pengambilan kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh penerapan, premis 1, hewan membutuhkan makanan, premis 2, tumbuhan membutuhkan makanan. Kesimpulan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi, mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contoh, kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya dari huruf Arab ke huruf Latin. Nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Ini pembenarannya. Nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah, penulisannya segera diperbaiki. Tiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, antara nama orang dan gelar yang disandingnya. Dibubuhi tanda koma. Apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar menggunakan tanda koma. Perbaikan penulisannya sebagai berikut. Nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya menurut saya seperti bagaimana tanda siku adalah tanda kurung siku yang dipakai untuk mengatik huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya, Sutarni atau istri korban menjelaskan kejadian perkara perampokan yang terjadi di rumahnya. Nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran
induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausa. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya akan bertolak dari beberapa macam bentuk kata maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari segala yang diperhatikan. Contohnya, murid laki-laki itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Berikutnya analogi. Analogi adalah dua macam bentuk hal perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Contohnya, Agus adalah anak yang penakut. Sifatnya ini membuat Agus sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Sebagai kerbau di colo hidungnya, ia selalu mengikuti apa kata orang lain. Sehingga Agus tidak dapat berkembang dan selalu hanya bisa diam sama seperti kerbau. Sebab akibat adalah proses penalaran yang di mana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukaan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya, harga telur dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi, kenaikan harga tersebut mencapai 2 kali lipat dari harga semula. Beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian yang lain menaikkan harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos atau para perantauan itu bertambah mahal. Nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme, berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut juga sebagai kesimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contohnya premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan, konklusi saya naik becak. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain. Dalam tulisan atau kata ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis konjungsi ada konjungsi aditif, yaitu kata penghubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contohnya konjungsi aditif ada lagi dan lagi pula serta. Contoh penggunaan konjungsi aditif dalam kalimat yaitu Rara dan Disa sedang menelusuri taman untuk mencari kucing peliharaan mereka. 2. Konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contohnya, tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh penggunaan konjungsi pertentangan dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Rara dan Disa sedang mencari kucing peliharaan mereka di taman, sedangkan ibu membantu mencarinya di belakang rumah. Pertentangan terlihat dari perbedaan tempat mencari kucing peliharaan. Konjungsi disjuntif. Konjungsi disjuntif yaitu kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Contoh konjungsi disjuntif atau maupun entah. Untuk penggunaannya sebagai berikut. Saat Rara dan Disa berhasil menemukan kucing peliharaan, mereka bingung menentukan harus menggendong atau menuntunnya ke rumah. Konjungsi waktu. Konjungsi waktu berfungsi menjelaskan hubungan waktu antar dua hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contoh konjungsi waktu apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Untuk menggunakan dalam kalimat konjungsi waktu, Rara dan Disa memberikan kucing mereka makan setelah berhasil menggendong kucing pulang ke rumah. Konjungsi final. Konjungsi final berfungsi menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contohnya konjungsi final supaya, guna, untuk, agar. Untuk penggunaannya, Rara dan Disa juga memberikan kucing peliharaan mereka minum agar mereka tidak kehausan. Konjungsi kausal.
Konjungsi kausal berfungsi untuk menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh konjungsi kausal, sebab itu karena itu. Contoh penggunaannya, ternyata kucing peliharaan Rara dan Gisa hilang selama beberapa jam karena mengikuti kupu-kupu terbang. Konjungsi konsekutif. Konjungsi konsekutif berfungsi menjelaskan akibat suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh konjungsi konsekutif sehingga sampai akibat. Contoh penggunaannya, kupu-kupu tersebut terbang ke taman bermain sehingga kucing mengikutinya ke sana. Konjungsi kondisional. Konjungsi kondisional adalah menjelaskan syarat-syarat pada suatu hal yang bisa terjadi. Contoh konjungsi kondisional, jika, bila, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Contoh penggunaannya, kucing peliharaan Rara dan Gisa tidak akan tersesat jika tidak mengikuti kupu-kupu itu. Konjungsi tak bersyarat. Konjungsi tak bersyarat menjelaskan bahwa suatu hal bisa terjadi tanpa perlu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Contohnya konjungsi tak bersyarat walaupun, meskipun, biarpun. Contoh penggunaannya, namun kucing peliharaan Rara dan Gisa mungkin bisa tersesat di taman meskipun tidak ada kupu-kupu terbang. Konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan yaitu berfungsi untuk membandingkan dua hal tertentu. Contohnya sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, seakan-akan, ibarat, daripada. Contohnya, contoh penggunaannya, kucing peliharaan Rara dan Gisa memang seperti anak kecil, ia suka mengikuti semua hal yang menarik. Nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Nomor 1, wacana narasi, yang bisa disebut sebagai wacana penceritaan atau wacana penuturan, adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-cirinya menceritakan peristiwa adanya tokoh waktu kronologis. Contohnya, seperti cerita I.R. Soekarno. I.R. Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama dan seorang nasionalis. Beliau memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena keberaniannya menentang penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Jogja dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949. Jika kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus, Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang. Yang kedua, ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Ciri-cirinya berorientasi pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contohnya, aku memiliki kucing bernama Muji. Ia berwarna putih dengan mata yang sangat biru. Muji sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Muji selalu menjaga kebersihan dengan membuang kotorannya di tempat yang sudah disediakan. Itulah Muji, kucing kesayanganku. Yang ketiga, ada wacana eksposisi. Wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas. Ciri-cirinya menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Contohnya, banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia yang sering merusak alam, seperti membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara liar, dan membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor tersebut merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan banjir, apalagi pada saat musim hujan. Yang keempat adalah wacana argumentasi.
Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya berisi argumen-argumen menggunakan logika atau penawaran sebagai landasan berpikir. Contohnya masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai hadirkan banyak persoalan baru sebelumnya. Pada awal peristiwa banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu banyak bisnis dan UMKM yang belum tikar. Belum lagi angka kemiskinan yang kian tinggi, oleh karena itu banyak orang yang ingin masa pandemi ini segera berakhir. Nomor 5, wacana persuasi. Ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi serta kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Ciri-cirinya harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya, setiap manusia di dunia ini pasti ingin bisa berprestasi. Hal itu karena prestasi merupakan suatu hal yang sangat membanggakan baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi. Namun, mencapai prestasi bukanlah hal mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap mengadang di depan. Dan dari saya, terima kasih.